Good morning, everyone. I'm Wahyu Trisnamukti from the accounting program, and today I am excited to present your comprehensive sales plan, a strategy roadmap designed to drive growth, optimize revenue stream, and achieve your ambitious target. Where we'll explore case strategies, market insight, and actionable steps to position use for success. Let's dive right in. Nah, sales plan dalam technopreneurship. Nah, jadi apa sih sales plan itu dalam technopreneurship? Yang pertama, apa itu technopreneurship? Jadi, technopreneurship itu adalah perpaduan yang dinamis antara inovasi teknologi dan semangat kewirausahaan. Konsep ini berfokus pada pencapaian bisnis baru yang memanfaatkan teknologi canggih untuk mengatasi masalah, menciptakan sebuah nilai, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini bukan hanya tentang startup teknologi, tetapi bagaimana teknologi ini menjadi inti dari model bisnis dan penawaran sebuah produk. Yang pertama ada kombinasi teknologi dan kewirausahaan untuk menciptakan bisnis yang inovatif. Yang contohnya tuh pada perusahaan Gojek dan Tokopedia yang mengubah landscape digital Indonesia. Nah, Indonesia sebagai pasarnya tuh memiliki lebih dari 200 pengguna internet pada tahun 2021. Mengapa sales plan penting dalam technopreneurship? Nah, jadi sales plan ini dalam technopreneurship itu memberikan arah yang jelas dan target. Nah, sales plan ini memberikan panduan yang strategis yang koheren, memastikan setiap upaya penjualan selaras dengan tujuan bisnis dalam jangka panjang. Ini membantu teknopreneur untuk menetapkan target yang realistis namun ambisius, mendorong tim untuk bekerja lebih efektif, memaksimalkan peluang pasar. Nah, dengan pasar digital di Indonesia yang tumbuh pesat atau sekitar 35% per tahun, sales plan dapat membantu mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang baru. Ini mencakup analisis tren, perilaku konsumen, dan celah pasar yang dapat diisi oleh inovasi teknologi baru. Pengambilan keputusan yang strategis. Sales plan yang solid menjadi dasar untuk alokasi sumber daya yang efisien, termasuk anggaran pemasaran, perekrutan tim penjualan, dan pengembangan produk. Ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data, mengurangi resiko, dan meningkatkan potensi keberhasilan. Selanjutnya ada tantangan pasar dalam technopreneurship. Jadi ada beberapa tantangan pasar yang mungkin terjadi pada technopreneurship yang ada di Indonesia. Yang pertama tuh ada regulasi yang kompleks. Nah, technopreneur di Indonesia ini sendiri sering menghadapi labirin regulasi yang bervariasi antara daerah dan sektornya. Memahami serta mematuhi peraturan ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan, terutama bagi startup baru. Yang kedua ada persaingan ketat. Nah, lanskap technopreneurship Indonesia sangat kompetitif, baik dari startup lokal yang inovatif maupun raksasa teknologi global yang mulai merambah pasar. Diferensiasi produk dan strategi penjualan ini adalah yang menjadikan kunci dalam pasar technopreneurship. Yang terakhir ada perilaku konsumen dinamis. Nah, jadi konsumen digital Indonesia ini memiliki perilaku yang cepat berubah, dipengaruhi oleh tren global dan inovasi teknologi yang terbaru. Technopreneur ini harus adaptif dan responsif untuk terus memenuhi ekspektasi pasar yang terus berkembang. Selanjutnya ada komponen utama sales plan yang efektif. Yang pertama tuh ada analisis pasar yang mendalam. Jadi memahami landscape industri, menganalisis pesaing utama, dan mengidentifikasi tren perilaku konsumen digital adalah fondasi. Ini melibatkan riset mendalam terhadap pasar dan wawasan konsumen. Selanjutnya ada penetapan tujuan yang smart. Nah, jadi tujuan penjualan ini harus spesifik, terukur, dan
dapat dicapai, relevan, dan berbatas terhadap waktu. Jadi ini akan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengukur proses dan keberhasilan dalam sales plan. Identifikasi target audiens dan segmentasi. Nah, selanjutnya tuh untuk mengetahui siapa pelanggan yang ideal Anda adalah sangat krusial karena sales plan harus mengidentifikasi target audiens secara demografis dan psikografis serta melakukan segmentasi pasar untuk penawaran yang lebih personal. Yang terakhir ada strategi penetapan harga dan posisi. Ini menentukan model harga yang kompetitif dan menguntungkan serta memposisikan produk atau layanan Anda secara unik di benak konsumen untuk membedakan dari pesaing yang ada. Strategi penjualan dalam technopreneurship. Nah, jadi strateginya ada beberapa strategi. Yang pertama tuh ada kanal digital dan e-commerce. Nah, ini tuh memanfaatkan platform e-commerce, media sosial dan aplikasi mobile sebagai saluran untuk melakukan penjualan dan pemasaran. Ini memungkinkan jangkauan yang lebih luas dan interaksi langsung dengan para pelanggan. Kolaborasi dengan strategis. Nah, ini tuh membangun kemitraan dengan bisnis pelengkap, influencer teknologi atau kemungkinan komunitas relevan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kredibilitas produk. Pemasaran konten dan SEO. Menciptakan konten berkualitas yang relevan dengan target audiens untuk menarik organik dan membangun otoritas merek. Optimasi mesin pencari SEO ini memastikan produk ini ditemukan dengan mudah. Yang terakhir tuh ada pendekatan omnichannel. Ini tuh menyediakan pengalaman pelanggan yang mulus dan terintegrasi yang di berbagai titik kontak, baik online maupun offline, untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya tuh ada contoh sales plan. Contohnya tuh seperti Gojek. Ini tuh dimulai sebagai solusi sederhana untuk ojek online, namun dengan visi yang kuat berkembang menjadi ekosistem super apps yang mencakup pembayaran digital GoPay, GoSend, GoFood, dan lebih banyak lagi. Nah, ini tuh menunjukkan adaptabilitas dan skalabilitas model bisnis berbasis teknologi. Nah, Gojek ini dengan cermat mengidentifikasi dan menargetkan pengguna urban di Indonesia yang memiliki kebutuhan akan layanan yang cepat, efisien dan terjangkau. Fokus pada kemudahan dan kecepatan layanannya menjadi daya tarik utama. Strategi penjualannya itu seperti mengikuti tren digital terbaru dan kebutuhan konsumen yang terus berkembang melalui promosi yang inovatif, integritas layanan yang mulus, dan ekspansi ke berbagai sektor. Gojek ini berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar. Langkah dan implementasi sales plan. Jadi itu yang pertama ada penyusunan timeline dan milestone. Nah, jadi buat jadwal kerja yang jelas dan target waktu yang spesifik untuk setiap aktivitas dan milestone penting. Ini tuh membantu tim tetap berfokus dan termotivasi. Yang kedua ada mengalokasikan anggaran yang optimal. Nah, ini tuh tetapkan anggaran yang realistis untuk setiap komponen sales plan, termasuk pemasaran, pengembangan produk, pelatihan tim, dan operasional lainnya. Nah, pastikan alokasi ini tuh mendukung untuk tujuan penjualan. Yang terakhir ada monitoring dan evaluasi berkala. Nah, tujuan rutin pantau kinerja penjualan terhadap target yang telah ditetapkan, melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membuat penyesuaian strategi yang diperlukan. Peran teknologi dalam memperkuat sales plan. Yang pertama tuh ada data analis. Yang ini tuh alat analisis data untuk mengumpulkan, memproses dan menafsirkan informasi tentang perilaku pelanggan, tren, dan kinerja penjualan. Otomatisasi penjualan dan CRM. Ini tuh mengimplementasikan sistem Customer Relationship Management dan otomatisasi penjualan untuk mengelola interaksi pelanggan, melacak prospek, dan menyederhanakan proses penjualan.
Pemanfaatan AI dan machine learning ini tuh menggunakan kecerdasan buatan untuk personalisasi penawaran, memprediksi tren pasar, peluang, penjualan, dan mengoptimalkan strategi dalam pemasaran. Nah, jadi kesimpulannya sales plan ini adalah fondasi tak terpisahkan bagi setiap teknopreneur yang ingin membangun bisnis teknologi yang berkelanjutan dan sukses di Indonesia. Ini bukan sekedar dokumen, melainkan juga sebuah peta yang dinamis dalam membimbing setiap langkah dan penetapan visi hingga evakuasi sebuah strategi. Dengan strategi penjualan yang terencana matang didukung oleh pemanfaatan teknologi dan pemahaman mendalam tentang pasar lokal, bisnis teknologi Indonesia memiliki potensi besar untuk tidak hanya mendominasi pasar domestik tetapi juga menaklukkan panggung global. Nah, ini adalah saatnya untuk berinovasi dan bertindak. Thank you for your attention and good morning everyone.